Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, today's video is brought to you by Huobi Global. Ya, kita tahu Huobi Global adalah salah satu exchanger terbesar di dunia. Top 10 CMC memiliki volume yang besar, ya, miliaran US dollars per 24 jamnya. Tentu di sini juga cukup lengkap, ada spot trading, di sini ada margin trading juga, ada derivatives dan lain-lain. Ya, jadi bagi kalian tertarik untuk trading di Huobi Global bisa cek link referaksi di bawah dan mulai trade di Huobi Global. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,71%. Dengan total market cap mencapai di 862 miliar US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin dia terkoreksi sebesar 0,84%. Lalu untuk Ethereum, dia terkoreksi sebesar 0,71%. Dan dua-duanya masih bisa dibilang masih mengholdnya harga yang cukup oke lah. Ya, Bitcoin masih di atas 19.000, Ethereum masih di atas 1.000. Lalu selanjutnya, BNB, dia juga turun sebesar 1,42%. Untuk XRP, dia meningkat, ya, dia malah meningkat sebesar 1%. Cardano terkoreksi lagi 1,38%. Ini basically di 44 sen, ya, lagi-lagi tertahan di situ. Solana, dia terkoreksi sebesar 0,7%-an, dan seterusnya. Ya, overall cenderung terkoreksi tipis. Ya. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat dia close dengan cukup, ya dibilang bagus banget juga enggak ya. Karena pada faktanya kita bisa lihat si Bitcoin ini dia close dengan bentuk doji. Ya. Nah, tetapi good news-nya apa? Good news-nya adalah kita bisa lihat mulai terjadi volume yang bullish. Setelah 7 hari berturut-turut Bitcoin mendapatkan volume yang terus meningkat secara sellers, ya. Nah, jadi mungkin ini ada kesempatan bagi Bitcoin untuk bisa ada relief rally lah minimal, ya. Dan di waktu bersamaan kita bisa lihat ini sudah hari ketiga dia basically stop di daerah 19 ribuan. Jadi kita bisa lihat ini mungkin satu struktur yang baru saja terbentuk pada tanggal 18 dan 19 Juni. Kalau kita lihat ya, technically speaking, dia close-nya itu di sekitar, ya, bukan close, lebih tepatnya strukturnya itu di sekitar 19.000 kalau kita bulatkan, ya. Jadi beberapa hari ini sepertinya 19.000 menjadi satu struktur yang cukup baik, ya, dan lagi-lagi di waktu bersamaan itu menjadi juga suatu support psikologis, ya. Nah, tetapi baik lagi PR Bitcoin masih belum selesai. Ya, yang menjadi PR besar bagi Bitcoin adalah MA20. Ada lagi-lagi secara beberapa minggu sampai beberapa bulan ke belakang, MA20 daily cukup sadis sebagai resisten, ya. Dan jadi apabila ya Bitcoin bisa menaklukkan 20, ini bisa menjadi satu pertanda yang sangat baik, ya. Nah, di waktu bersamaan kita bisa lihat Bollinger Band semakin mengecil. Nah, kalau ini mengecil ada kemungkinan bisa sideways action dari Bitcoin, ya. Dimana kalau dia si channelnya mengecil, dia ada kemungkinan seperti ini, si price actionnya, ya. Dia akan mantul-mantul di antara upper band dengan lower band. Nah, semoga saja by the time ini sampai di Juli tanggal 28, ya, kenapa tanggal 28? Karena kita bisa lihat tanggal 28 Juli ini ada the Fed's interest rate decision, ya. Yang terakhir kali dia lebih tinggi daripada forecast. Ya, forecastnya itu harusnya 1,5 alias peningkatan 50 bps, tetapi ternyata naiknya 75 bps. Nah, rencananya nanti tanggal 28 Juli ini, ya, kita bisa lihat nih, ya, tanggal 28 Juli, ya, kalau di sini tanggal 27 karena ini nggak di-adjust sama WIB, ya. Kalau sudah di-adjust dengan WIB, dia akan jadi tanggal 28 subuh-subuh, ya. Nah, saat ini terjadi, semoga saja ya Bitcoin sudah bisa menaklukkan MA20 dan 20 sudah menjadi support. Ya, karena kalau dia misalkan ya di sini dan dia masih ke-reject terus oleh MA20, udah gitu ditambah dengan interest rate naik, kemungkinan besar Bitcoin akan kehajar turun lagi, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. PR-nya dua, ya. PR yang lebih simpelnya adalah bertahan di atas 19.000. Kalau bisa jangan sampai daily close di bawah dari 19.000. Yang kedua adalah kalau bisa ya lebih bagusnya lagi kalau ingin bangun momentum, dia tembus MA20 dan close daily di atas dari 20, ya. Dan sekarang kita akan masuk lagi ke MA200, ya. Dan bisa kita lihat bahwa MA200 ini adalah close terendah, weekly close terendah di bawah dari MA200. Di siklus-siklus sebelumnya kita bisa lihat belum pernah terjadi close rendah ini. Biasanya hanya week saja. Kita bisa lihat di tahun 2020, ya. 2018 kayaknya, ya. Dan kalau kita lihat lagi, benar, 2018. Dan kalau kita lihat di 2015, semuanya cenderung nggak pernah close dalam ini.
Jadi lagi-lagi, seperti yang gue bilang, ini adalah pertama kalinya Bitcoin merasakan resesi, bukan krisis. Kalau krisis sudah pernah beberapa kali, ya. Kayak 2000, well, technically 2000 ini ya, 2013 ini sedikit krisis ya dimasuknya karena dia banyak QE, ya banyak QE dan market banyak yang hancur juga. Tetapi masuknya lebih ke krisis. Sekarang kita bisa apa ya? Kita bisa dengan lebih enak ngomong ini adalah resesi pertama Bitcoin. Maka dari itu, seperti yang gue pernah bahas di video gue sebelum-sebelumnya, ya seperti, ya contoh lah, kita ambil Nasdaq. Karena Nasdaq yang paling mendekati secara korelasi dengan BTC. Ya. Kalau kita lihat dalam satu dekade terakhir, kita bisa dengan confident bilang, oh tenang, Nasdaq gampang. Pokoknya setiap ketemu MA200 weekly beli, pasti untung, gede banget. Ya, ya kalau kita lihat ya benar juga sih. Kalau kita beli di MA200, kita akumulasi di sini, ya kita bisa cek, kita bisa profit cukup besar ya. Tentunya dengan skala saham ya, jangan skala kripto. Itu bisa lihat 100% hanya dalam berapa bulan gitu ya, nggak sampai 2 tahun, cuma setahun lebih ya. Jadi cukup menarik ya. Nah, tetapi kalau kita mundur terus ke masa-masa resesi, kita ambil 2008 ya, kita lihat di sini. 200 sangat kuat sebagai satu support major. Tetapi Nasdaq saat kena 2008, kita tahu ini adalah resesi di Amerika Serikat, ya, mortgage crisis, dan ujung-ujungnya ke resesi. Kita bisa lihat MA200 jebol. Dan bahkan sebelumnya lagi kita bisa lihat ini terjadi saat .com bubble yang diperparah dengan 9/11 alias yang Amerika Serikat. Kita tahu lah ya, ditabrak oleh teroris ya. Nah, maka dari itu kita bisa lihat dalam masa-masa yang cukup spesial yaitu resesi, satu support yang kuat, yang historically kuat gitu seperti 200 dan lain-lain, itu bisa jebol ya. Jadi lagi-lagi ya, mungkin nggak BTC jebol, ada saja kemungkinan. Tapi ya kita belum pernah lihat karena pada faktanya kalau Nasdaq sudah ada sejarahnya. Kalau BTC belum ada sejarahnya, dia hancur separah itu ya. Jadi lagi-lagi untuk sekarang yang kita bisa lakukan adalah averaging ya. Dan untuk averaging nanti kita akan bahas di belakang berapa tepatnya. Sekarang kita akan masuk dulu ke indeks dolar. Nah, untuk indeks dolar kita bisa lihat hari ini baru buka ya, kan hari Senin. Kita bisa lihat bahwa sedikit terjadi pelemahan ya, sedikit terjadi pelemahan, dan lagi-lagi yang terjadi adalah rejection dari struktur yang terbentuk di sini ya. Terbentuk kurang lebih di tanggal ya 14 dan 15 Juni lah ya. Dimana kita bisa lihat week-nya jelas ke-reject oleh daerah situ. Nah, tentunya yang menjadi bikin deg-degan bagi kita yang pemegang kripto dan saham adalah MA20 yang semakin mendekat. Karena historically dalam beberapa dalam beberapa hari ke belakang dia mantul di daerah situ. Tanggal 27 dan tanggal 28 Juni dia terpantul oleh MA20. Nah, andaikan ini terjemput dan dia kembali lagi membuat higher high, nah ini akan menjadi pertanda yang cukup buruk untuk risk on asset. Ya, karena kenapa lagi-lagi korelasi untuk indeks dolar dengan risk on asset seperti BTC, lalu apalagi Nasdaq, S&P dan lain-lain itu korelasi negatif atau terbalik ya. Jadi apabila indeks dolar menguat, cenderungnya BTC, Nasdaq, S&P dan semua ya otomatis semua crypto markets akan cenderung drop ya. Dan lagi-lagi ya, ini secara TA-nya. Secara TA-nya ini kita masih dalam daerah yang secara historically bagus untuk akumulasi. Tetapi secara fundamentalnya yang harus kita ingat adalah the Fed masih terus meningkatkan interest rate ya, terutama nanti pada tanggal 28 Juli di mana kisi-kisinya sudah keluar kemarin ya beberapa hari lalu, di mana salah satu member dari The Fed mengatakan bahwa kalau tidak terjadi perubahan ini akan meningkat lagi sebesar 75 bps, which is not good ya. Jadi lagi-lagi secara TA-nya kita berharap sebelum tanggal 28 Juli ya BTC sudah bisa menemukan momentum dan kalau bisa sudah menaklukkan MA20 dan sudah menjadikan 20 sebagai support. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya ya. Kita akan bahas lebih detailnya secara buy limit nanti di belakang. Oke, dan kita masuk lagi ke buy limit Bitcoin. Ya, lagi-lagi masih sama. Yang pertama adalah di ini. Yang pertama di MA200 weekly yang ada di daerah 22.400-an. Harusnya sudah kena semua. Ya, bahkan sekarang udah minggu baru naik sedikit, 22.500. Nah, buat kalian yang belum punya posisi satu di sini, ya bisa technically di skip aja. Langsung loncat kedua. Di kedua juga sebenarnya dalam posisi sekarang sudah sedikit tembus. Tetapi kita bisa lihat bahwa weekly close tadi ya, yang baru terjadi pada jam 7 tadi, itu masih di atas dari struktur 19.264.
Kalau gue buletin 19.300. Nah, ini adalah satu struktur yang cukup penting karena ini adalah weekly close dari all time high di 2017 ya. Tentunya ini menjadi resisten di masanya, tetapi saat satu resisten tertembus dengan momentum yang cukup kuat, biasanya bisa berubah menjadi support. Dan kita bisa lihat di sini kemarin technically speaking berhasil menahan harga Bitcoin ya, walaupun sekarang sedang dites lagi ke bawah. Nah, jadi kita bisa lihat itu menjadi satu daerah juga yang kita bisa pertimbangkan untuk akumulasi. Nah, yang ketiga adalah statistik yang terjadi di Bitcoin dengan MA200 weekly. Ya. Jadi dalam satu dekade ke belakang, kita bisa lihat bahwa seringkali terjadi drop atau weekly close di bawah dari MA200 ya. Di mana terjadi di tahun 2020 saat COVID crash, terjadi juga di tahun 2015 saat ini lagi mau bounce untuk ke bull market selanjutnya ya. Nah, dua kali terjadi dia drop sekitar 30%-an. Ya, maka dari itu kita bisa juga pertimbangkan hal yang sama yaitu drawdown sebesar 30% dari MA200 yaitu sekarang di sekitar 15.670 ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan sekali lagi gue ingatkan buat lo yang punya posisi long di daerah MA200 weekly pastikan harga likuidasi kalian tidak lebih tinggi daripada 15.670 ya. Sekali lagi harga likuidasinya jangan lebih tinggi daripada 15.670 ya. Supaya apa? Ya supaya nggak kena liquid. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan bagi kalian tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins, dan lain-lain, jangan lupa bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah financial advice, dan juga tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk bisa lebih ngerti charting. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum, kita bisa lihat bahwa dia kembali lagi masih retest di daerah 1048. Jadi bisa dibilang ini sudah hari kelima ya dia di retest. Dan ini adalah suatu struktur support yang terbentuk pada tanggal 22 dan 23 Juni 2022. Kita bisa lihat dari retest sebanyak 1, 2, 3, 4, dan arguably ini adalah hari kelima dia retest. Ya. Nah, semoga saja support yang baru terbentuk ini bisa cukup kuat untuk menahan harga Ethereum. Ya. Walaupun yang bikin deg-degannya lagi-lagi MA20 sudah cukup dekat. Ya. Nah, jadi untuk sekarang sebenarnya untuk spot gue pribadi tidak sarankan dulu untuk beli ya kecuali lu mungkin ngerasa Ethereum lu kurang posisi ya kurang banyak untuk spot untuk jangka panjang ya, mungkin bisa pertimbangkan daerah 1000 USD ya karena kita bisa lihat pada tanggal 18 dan 19 kurang lebih terpantul di daerah situ plus di waktu bersamaan 1000 USD ini adalah suatu support psikologis angka bulat ya. Nah, jadi untuk sekarang spot seperti itu ya dan kalau untuk nge-short kita bisa lihat bahwa MA20 sudah semakin dekat ya. Historically speaking, kita bisa lihat bahwa Ethereum cukup takut terhadap MA20 ya berkali-kali dan sangat rapi ke reject oleh 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya intinya banyak lah belasan kali terreject oleh MA20 selama beberapa bulan terakhir ya. Nah, jadi buat kalian yang tertarik untuk nge-short Ethereum mungkin bisa pertimbangkan di daerah MA20 yang sekarang ada di 1118 USD ya. Dan TP-nya lagi-lagi kalau kalian yang konservatif banget ya bisa pertimbangkan di daerah 1048. Tapi ya jujurnya terlalu tipis juga sih ya. Mungkin gue lebih baik sarankan kalau dalam kondisi sekarang lu TP-nya mungkin sedikit lebih agresif. Ya kalau kemarin nih enak nih, lu buka posisi short di sini, TP-nya ada pilihan. Bisa TP di sini kalau konservatif, kalau lebih agresif bisa di 1000 gitu. Jadi untuk sekarang buat kalian yang pengen nge-short di MA20, mungkin bisa pertimbangkan TP-nya di daerah 1000 USD. Kalau lu lebih agresif lagi ya, boleh pertimbangkan 900. Tapi ya kalau gue pribadi sih lebih baik sarankan 1000 karena lagi-lagi dengan logika tadi ya secara supportnya psikologis lah 1000 USD plus kemarin tanggal segini ya 2 tanggal ini kita bisa lihat dia cukup berhasil menahan harga Ethereum. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya Phantom. Untuk Phantom kita bisa lihat dengan sangat jelas dia ke-reject oleh MA20. Ya, jadi bagi kalian yang kemarin sudah nunggu-nunggu nih, Bang, kapan lagi dapat posisi short? Ya ini salah satunya, ya salah satu kesempatan untuk nge-short. Nah, jadi kemarin kita bisa lihat bahwa buat lu yang masih punya posisi short di sini, masih lu tahan, not bad ya, berarti benar-benar ketahan oleh MA20 dan nggak perlu lu close posisi. Ya, kayak sesuai dengan pembahasan kita kemarin.
andaikan Phantom MA20-nya jebol atau lebih tepatnya ditembus oleh si price-nya ya dan close di atas D20, gue sarankan untuk tutup posisi. Tetapi pada faktanya dia berhasil bertahan dan ke-reject oleh 20 ya. Nah, jadi kalau buat yang nge-short mungkin bisa pertimbangkan 2. Kalau kalian yang sudah pasang di 20 ya sudah dapat berarti kan. Nah, kalau yang kedua adalah kalian lihat lagi konfirmasi daily close besok ya jam 7 pagi. Andaikan dia daily close-nya masih tetap di bawah alias ya masih tetap kerja oleh 20, nah bisa pertimbangkan untuk nge-short dengan target di mana ada 2 nih. Yang pertama bisa di 21 sen ya. Ini target yang lebih konservatif dan target yang lebih gile ya, yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 16 sen. Ya lagi-lagi tergantung lo masing-masing. Lo lebih agresif, lebih siap ambil resiko ya boleh yang di 16 sen. Kalau kalian ngerasa yang lebih udahlah bang, nggak apa tipis-tipis untungnya, ya boleh di 21 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan tentunya buat lu yang punya posisi short dari atas pun sama ya game plan-nya. Antara lu bisa 21 sen TP-nya atau kalau lebih agresif bisa pertimbangkan di 16 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk FTM dan untuk spotnya bisa tetap pertimbangkan di daerah 16 sen di sini karena 16 sen ini adalah summer low bagi FTM ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk FTM. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Polkadot dan lagi-lagi Polkadot terpantul di daerah 6 dolar lebih 68 sen. Ya, sudah berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sekarang arguably sudah 9 kali kalau nggak tembus ya. Nah, jadi overall buat kalian yang sudah pasang posisi short dari di sini ya sejak dia tembus MA20 harusnya udah kena TP ya kalau sesuai trading plan. Tapi kalau lo ya mau di hold ya terserah, tapi kalau gue pribadi sih lebih baik sarankan TP dulu aja. Kalau ke-reject lagi oleh 20 mungkin boleh pertimbangkan lagi untuk buka posisi ya. Tapi intinya apa? Buat kalian yang sudah kemarin ngikutin dan nge-short di daerah sini harusnya sudah untung ya. Nah, jadi untuk sekarang yang masih menjadi pertanyaan adalah apakah Polkadot akan bisa mempertahankan daerah 6 dolar lebih 68 sen. Buat kalian yang penasaran ini daerah support dari mana, ini adalah satu daerah support yang terbentuk karena bisa dibilang kapitulasi dari Polkadot pada tanggal 12 Mei. Nah, sering kalian terjadi apa? Andaikan sekarang momentum cenderung bearish, ya market sedang bearish. Nah, biasanya kalau ada wick yang cukup dalam ke bawah, dia akan ngejar si wick itu. Nah, ini seringkali disebut sebagai filling the gap. Ya, mereka akan mengejar si wick tersebut. Nah, di waktu bersamaan, si wick itu pun bisa menjadi satu support bagi si aset tersebut. Ya, kita bisa lihat berkali-kali dia menahan harga Polkadot dari jebol lebih bawah lagi. Nah, tetapi yang bikin seremnya apa? Di waktu bersamaan, pola seperti ini menjadi seperti triangle juga. Ya, seperti di sini big support. Nah, di sini kita bisa lihat resistennya. Ya, berkali-kali dia ke-reject oleh MA20. Jadi, mungkin andaikan sampai dia kerja lagi oleh 20, ada kemungkinan besar dia bisa nembus ya. Nah, tentunya itu juga bisa kita pertimbangkan untuk nge-short di situ ya. Tentunya jangan lupa dengan SL ya. Jadi andaikan sampai kena lagi MA20 di sini atau reject lebih tepatnya ya, jangan cuma kena. Reject oleh MA20 ya dia jebol lagi ke bawah, bisa pertimbangkan untuk nge-short di situ. Nah, kalau ini kerja lagi di sini, ya ada kemungkinan besar struktur ini bisa jebol. Apalagi dibantu kalau BTC semakin drop ke bawah, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Untuk spotnya gue tidak sarankan dulu untuk beli karena masih jauh dari summer low, ya. Dia sudah jebol cukup lama summer low-nya ini. Sejak tanggal berapa nih, ya? Sejak basically Mei, ya, Mei 2022. Jadi ya untuk spot di hold dulu aja. Kalau sampai market sudah mulai reversal dan mulai kembali ke daerah sana, mungkin bisa pertimbangkan untuk akumulasi lagi spot, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Atom. Untuk Atom kita bisa lihat dia melakukan perlawanan, ya. Jadi kemarin kita bisa lihat bahwa atau lebih tepatnya kemarin lusa, dia mulai membentuk satu struktur lower high, ya. Jadi dia gagal menembus struktur di sini, ya. Mulai melemah. Nah, tetapi uniknya kemarin, ya kemarin dia nggak mau turun juga. Ya, dia nggak mau turun juga dan malah membentuk satu pola spinning top yang artinya indecision dalam market, ya ketidakjelasan dalam market. Tetapi dengan sedikit momentum lebih bullish karena volume meningkat di sini ya dan buyers. Dan yang kedua ini lebih bentuknya ke bullish spinning top, ya. Tapi lagi-lagi secara struktur overallnya masih cenderung lebih ke bearish karena dengan jelas ini high, ini lower high. Ya. Nah, maka dari itu, ya untuk spot juga gue pribadi tidak sarankan dulu untuk tambah karena lagi-lagi summer low-nya masih ya sudah tembus ya sejak tanggal berapa nih?
sejak 8 Juni sudah tembus. Maka dari itu spot jangan dulu ditambah ya. Yang mungkin kita bisa pertimbangkan nge-short. Nah, nge-shortnya di mana? Nah, untuk Atom kita bisa lihat ada satu kumpulan resisten yang cukup menyeramkan ya. Ada MA50, Bollinger dan struktur 9 dolar, di mana itu adalah summer low juga. Jadi 3 resisten kuat bersamaan di tempat yang kurang lebih mirip-mirip. Tentunya itu bisa menjadi satu opportunity untuk kita nge-short. Nge-shortnya di mana, Bang? Bollinger, MA50 atau 9 dolar. Terserah lo. Ya, pertama cukup dekat dan kedua nggak salah di antara tiga itu. Ya, jadi kalau gue pribadi sih ya udahlah biar lebih konservatif, lo ambil aja andaikan kena 50. Ya dan not bad. Kalau sampai kena 50, dapat posisi short di situ kita bisa pertimbangkan beberapa posisi TP. Ya, untuk kalian yang lebih cenderung konservatif bisa TP di MA20. Ya, kalau itu kita hitung ya kondisi hari ini ya tentunya ya. Kita bisa lihat not bad ya sekitar berapa persen. Kita coba cek sebentar ini gue ke double klik ini ya. Walah. Kita coba di sini ya. Sekitar ya 15 persenan ya kalau lu dapat di situ. Kalau lu lebih ekstrim lagi, lu lebih lebih agresif lagi, ya lu bisa pertimbangkan di struktur sini. Sekitar ya 6 dolar lah atau lebih tepatnya 6 dolar 10 senan kalau kita buletin ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Ya, lagi-lagi untuk spotnya kita hold dulu aja. Andaikan sampai dia reject oleh MA50 atau 9 dolar atau Bollinger Band, bisa pertimbangkan untuk ke short. TP pertama bisa di MA20, TP kedua bisa pertimbangkan di sekitar 6 dolar lebih 10 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat, lagi-lagi volumenya belum cukup untuk menembus MA20. Ya. Jujurnya normal. Kenapa ya? Karena lihat sendiri, market sedang merah merona. Jadi ya cenderung susah untuk menemukan momentum lanjut ke atas. Plus, di waktu bersamaan kita bisa lihat, BNB sudah jebol summer low-nya. Seperti yang gue bilang, ya satu aset atau satu altcoin lah lebih tepatnya ya. Plus BTC juga sih sebenarnya, semua kripto lah. Semua kripto yang sudah tembus summer low-nya biasanya akan cenderung lebih lemah. Ya, kita bisa lihat sebelum dia jebol summer low pada tanggal 12 Juni, BNB masih berhasil menembus MA20, masih bisa menemukan momentum yang cukup tinggi, ya. Walaupun akhirnya turun lagi sih, ya. Tetapi setelah BNB jebol summer low dan kehilangan momentum, ya, lihat sendiri MA20 sangat-sangat kuat sekali untuk BNB. Dan di waktu bersamaan ngomongin MA20, bagi kalian yang sudah punya posisi short di sini, ya, antara tanggal 25 atau tanggal 26, sekarang masih dalam kondisi profit. Ya, coba kita iseng hitung berapa persen. Ya, kita cek di sini sekitar ya 7 persenan. Ya, not bad. Jadi buat kalian yang masih hold, ya oke. Dan buat kalian yang kemarin gue bilang ya, andaikan dia berhasil tembus 20, bisa di TP, tapi pada faktanya nggak tembus. Maka dari itu ya kemungkinan besar masih tetap di hold ya. Nah, lagi-lagi untuk BNB secara target bisa pertimbangkan di daerah 196,9 atau lebih bagus lagi dibulatkan saja ke atas, jangan terlalu serakah, dibulatkan ke 200 dolar. Tapi buat lo yang mungkin memang agresif dan lebih serakah, ya bisa aja pertimbangkan lebih rendah lagi di sekitar 183,1 USD. Tapi kalau gue pribadi sih lebih suka ditaruh di 200 saja karena sekalian juga angka bulat ya, jadi sekalian juga itu support psikologis ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Untuk spotnya sama, belum dulu gue sarankan untuk ambil lagi karena lagi-lagi seperti yang gue bilang summer low-nya sudah tembus ya. Dan pertanyaannya kan sempat ada yang nanya tuh kemarin di komen, cuman gue kayaknya lupa balas nih ya. Intinya kenapa Bang saat altcoins maksudnya turun dari ini kita tidak disarankan untuk tambah posisi dulu. Nah, ya karena ini kita bisa lihat BNB, Ethereum saat dia jebol summer low biasanya kapitulasi ya, antara kapitulasi atau dump yang lumayan parah ya. Setelah dari itu dia langsung lebih lemah lagi terhadap resisten. Nah, jadi maka dari itu lebih baik gue sarankan untuk ambil dulu saja BTC yang masih punya struktur lain gitu, karena gini loh, banyak orang yang nggak sadar bahwa alts itu cenderung muda dibandingkan dengan BTC ya. BTC punya punya histori yang lebih lama, punya struktur-struktur yang lebih tua yang kita bisa lebih andalkan dalam tanda kutip ya. Nah, kalau alt seringkali saat BTC dalam kondisi seperti ini, dropnya bisa lebih signifikan dan buat portofolio tambah kebakaran ya. Jadi kurang lebih seperti itu jawabannya, dan untuk Binance ya seperti itu.
Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Matic. Ya, dan untuk Matic kita sepertinya kena prank. Ya, buat lo yang sudah punya posisi short dari daerah EMA 50, kan gue udah bilang nih, andaikan sampai terjadi rejection oleh 20 dan dia kayak seperti ada kemungkinan reversal, ya contoh reversal itu apa? Ya, volume mulai bullish dan dia close daily di atas dari 20. Literally terjadi seperti itu. Ya, maka dari itu kemungkinan besar kalau kalian ngikutin sudah TP di sini. Tetapi pada tanggal 3 Julinya dia malah lanjut lagi drop. Dan ini masuknya ke false breakout. Ya sayang. Tapi lagi-lagi not bad. Karena bagi kalian yang ngikutin trading plan yang pembahasan kita kemarin, sudah dalam kondisi profit atau sudah secure kurang lebih ya 11%-an, nyaris 12%. Ya, which is not bad dalam kondisi market seperti ini. Ya. Nah, tapi di waktu bersamaan karena dia jebol lagi EMA 20 pada tanggal 3 Juli kemarin, ini ada kesempatan untuk kita kembali nge-short market. Nah, nge-short market seperti apa? Bisa pertimbangkan untuk nge-short di EMA 20. Kalau kena di sini, targetnya di mana? Targetnya adalah di sini, ya, daerah 34 sen. Kalau dibuletin lebih tepatnya 35 sen, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Untuk spotnya lagi-lagi stop dulu aja karena ya kita bisa lihat 68 sen masih cukup jauh dan sepertinya dalam beberapa hari ke depan belum ada kemungkinan bisa tembus ya. Maka dari itu ya untuk sekarang kalau mau nge-short silahkan. Tapi please gue ingatkan ya sekali lagi, nge-short market, bermain futures ini adalah resikonya lebih besar dibandingkan dengan lu akumulasi spot. Ya maka dari itu ini nggak buat semua orang. Kalau lu sudah lebih ngerti lagi TA dan sudah ngerti cara kerja futures, baru boleh ya silahkan nge-short. Tapi kalau nggak ngerti, gue sangat sarankan untuk hindari saja ya, fokus ke spot trading saja ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.